Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid, juga segenap pengurus masjid. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, juga Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang saya hormati. Dan semoga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi hari ini. Berkat rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Suatu nikmat yang luar biasa juga Allah limpahkan kepada kita, yaitu kita bisa mengadakan majelis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, majelis ilmu. Suatu keutamaan yang luar biasa. Pagi-pagi yang sangat nikmat untuk dibuat tidur. Kemudian kita menggunakan waktu untuk sesuatu yang sangat utama, yaitu untuk menuntut ilmu. Hanya orang-orang pilihan atau orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengadakan kegiatan yang semacam ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing, senantiasa memberikan taufiknya kepada kita hingga kita bisa terus melazimi majelis ilmu. Bagi sebagian orang menganggap semuanya serba sudah tahu dan biasa-biasa saja. Tetapi bagi orang-orang yang sudah melazimi majelis ilmu, maka semakin dia belajar, semakin banyak perkara yang belum diketahui. Terbukti beberapa kali saya mengadakan kajian tentang kurban. Ternyata banyak sekali perkara yang mereka tanyakan, bahkan kok baru tahu kali ini kalau ada hukum semacam itu. Salah satu yang betul-betul baru didengar oleh para jamaah yang saya menerangkan, itu hukum tentang ibadah kurban itu ada yang wajib, ada yang sunnah mu'akkadah. Selama ini banyak yang namanya kurban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Kemudian ketika kita sampaikan bahwa ada hukum bahwa kurban itu hukumnya wajib, yaitu karena nazar dan karena takyin. Nazar itu cara Jawa ini ujar. Dan itu kalau tentang nazar semuanya sudah mafhum, sudah faham. Kemudian takyin itu sudah menjelaskan
sudah menunjuk dengan jelas akan hewan kurbannya. Ya, misalnya saya itu punya kambing, kemudian kambing saya itu dari kecil sudah saya jelaskan bahwa ini untuk kurban. Mungkin ada sesuatu yang terjadi, misalnya saya ngunggu kambing ditinggal mati induknya, kemudian dari kecil itu sudah loro-loron, duit kambing adalah boe mati, kemudian hidupnya itu kok soro loro-loronen, kemudian saking susahnya hidup kemudian ngasih dijuluki kampret, jadi kambingnya dinamakan kampret misalnya gitu. Pret kampret, kamu nek sumben iso gede ngasih apik lemu gede sumben tak nggo kurban, itu kan sudah ditakyin gitu. Sumben nek iso maksudnya mboten loro-lorono ngasih iso urip gede nanti tak nggo kurban. Maka ketika sudah ditakyin atau dinazarkan, maka itu harus dipakai untuk kurban, dan itu punya konsekuensi yang jarang diketahui, yaitu bahwa kita sebagai mudhohi atau orang yang berkorban tidak boleh memakan daging kurban yang kita korbankan dengan kurban wajib tersebut, baik karena nazar atau karena takyin tadi. Dan itu ternyata banyak orang yang tidak tahu. Bahkan sebagian dari orang-orang yang dipasrai untuk ngelola kambing kurban juga banyak yang tidak tahu. Padahal panitia atau pengelola hewan kurban itu seharusnya tahu, karena akan berdampak nanti pada pembagian kurbannya. Karena daging kurban yang nazar atau takyin tadi tidak boleh dicampur dengan daging yang lainnya, harus disendirikan, yang itu nanti khusus diberikan kepada fuqara dan masakin. Sebagai pengkorban kita tidak boleh memakannya. Itu salah satu yang tidak banyak diketahui. Artinya masyarakat itu yang penting wis iso kurban sudah, dan baik-baik saja ini. Padahal ilmu itu sangat berpengaruh terhadap setiap pelaksanaan ibadah yang kita laksanakan, entah itu kurban, entah itu sholat, entah itu puasa, semuanya sangat menentukan kualitas ibadah itu sendiri. Dulu waktu belum banyak kajian semacam ini, bahkan kulit kambing itu banyak dijual dulu. Nggak tahu kalau di sini, kalau di tempat saya yang Windosari sana itu biasa. Misalnya ada kurban kambing 10, itu kulitnya dijual, nanti dibuat khas masjid, itu biasa, dan lain sebagainya. Semakin kesini kemudian masyarakat semakin tahu kalau itu tidak boleh dijual. Bahkan sebagian itu ada yang jual kepalanya, ada yang jual bagian kakinya, itu kikilnya. Dulu. Kalau sekarang sudah tidak ada. Mengapa sekarang nggak ada? Barokahnya banyak kajian ilmu atau banyaknya diadakan majelis ilmu, semakin orang banyak yang tahu. Karena itu melazimi majelis ilmu semacam ini sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan menyempurnakan dari ibadah kita. Sehingga benar sekali bahwa majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat sunnah. Karena kalau sholat sunnah itu ya
tidak bisa menyempurnakan ilmu, sedangkan ilmu bisa menyempurnakan ibadah. Salawat serta salam semoga senantiasa melimpah pada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa istiqomah untuk mengikuti petunjuk beliau sampai akhir hayat kita. Mudah-mudahan nanti kita layak diakui sebagai umatnya yang mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita kemarin dari kitab Wasiatul Mustafa. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Di antara wasiat beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Ali istaqsi isbaghul wudu fa innahu syatrul imani fa idza tawaddata fala tusrifil ma fa idza faraghta min tuhrin faqra inna anzalnahu fi lailatul qadr min ba'di ghuslil qadamaini 10 marratin yufarrijullahu hammaka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Ali, berusahalah untuk menyempurnakan wudhu, karena sesungguhnya wudhu itu adalah separuh dari keimanan. Maka apabila engkau wudhu, maka jangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Dan bila engkau telah selesai dari berwudu, maka bacalah inna anzalnahu fi lailatul qadr ila akhirih. Setelah membasuh kedua kaki dibaca 10 kali, maka Allah akan menghilangkan akan kesusahanmu. Ini pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa menyempurnakan wudhu, berusaha untuk menyempurnakan wudhu, artinya tidak hanya wajibnya saja, tetapi juga melaksanakan sunnah-sunnahnya. Karena kalau misalnya wajib itu hanya 4 saja, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hanya muka, kemudian kedua tangan, kemudian rambut, kemudian kaki sampai mata kaki. Artinya disempurnakan ya semuanya. Mulai dari sebelumnya membaca basmalah, kemudian mendahulukan yang kanan di antara yang kiri, membasuh tangan ini, kemudian sela-selanya juga dibasuh, kemudian kumur-kumur, istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian membasuhnya semua tadi 3 kali. Kalau yang wajib 1 kali cukup. Kalau misalnya hanya dilaksanakan yang wajib karena airnya cuma sedikit, misalnya hanya terbatas 1 gayung misalnya, itu cukup 1 kali saja. Karena air yang digunakan hanya 1 gayung, cukup 1 kali saja, dan yang wajib saja. Tapi kalau air cukup melimpah, maka disempurnakan semuanya. Nah, misalnya kalau yang 1 gayung ya cukup, kemudian muka 1 kali sampai batas ini, muka 1 kali, kemudian tangan meskipun airnya terbatas tetap harus sampai di siku-siku, kanan kiri 1 kali itu yang wajib. Kemudian untuk kepala, apalagi misalnya ibu-ibu susah di tempat umum, tidak harus membasuh semuanya, cukup
ambil air sedikit kemudian diusapkan di samping, itu sudah cukup juga. Kalau sempurnanya ya semuanya. Nah, bapak-bapak pecinya dilepas, kemudian seluruh kepala dibasuh, diusap, betul dibasuh, diusap kepala, dan sunnahnya juga 3 kali. Kemudian membasuh kaki 3 kali, itu juga sunnah. Yang 3 kalinya maksudnya, yang wajib juga 1 kali. Perkara wudhu, perkara yang sangat penting karena berkaitan erat dengan kesucian, di mana ketika wudhu itu tidak sempurna atau ketika wudhu itu tidak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Ketika wudhunya tidak sah, maka sholat juga tidak sah. Maka ketika tidak ada air, tidak ada alat bersuci, sholat yang dilakukan harus diulang. Dan kesucian itu termasuk separuh dari keimanan. Kemudian wasiat selanjutnya yaitu apabila berwudu jangan berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Jangan berlebih-lebihan menggunakan air, meskipun di daerah yang banyak air seperti kados mriki dekat pantai kan baru beberapa meter sudah keluar airnya. Beda dengan Bangunsari, kalau misalnya belum 10 ke atas itu belum keluar airnya. Kalau sini mungkin baru 4-5 meter sudah keluar airnya. Tapi meskipun seperti itu, tidak boleh berlebih-lebihan di dalam menggunakan air. Dibuka lebar-lebar, kemudian belum wudhu sudah dibuka lebar-lebar, kemudian sambil jagong air mantur terus, belum mulai wudhu tinggal jagong pun mantur, air ukah serapopo, enggak begitu. Digunakan secukupnya saja, jangan berlebih-lebihan, karena Allah tidak menyukai setiap perbuatan yang berlebih-lebihan. Apa saja Allah tidak suka dengan perkara yang berlebih-lebihan. Dan apabila selesai dari wudhu, maka mengucapkan atau membaca Inna anzalnahu fi lailatul qadar 10 kali, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita. Itu satu hadis. Ada nanti hadis yang lain, karena memang tidak hanya satu saja. Di hadis selanjutnya, ya Ali, idza faraghta minat taharati fakhudh ma'an wamsah biyadaika raqabataka. Wahai Ali, apabila engkau selesai dari bersuci, maka ambillah air dan usapkanlah dengan kedua tanganmu akan lehermu. Setelah wudhu kemudian ngambil air, membasahi atau mengusap membeniki gulu leher. Kemudian mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah itu kemudian menghadap ke bumi, wa qul asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Mengucapkan asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Sesungguhnya orang yang mengucapkan ini, fa inna man qala hadza ghafarallahu lahu kulla saghiratin wa kabiratin. Orang yang mengucapkan doa semacam ini, Allah akan mengampuni dosa yang kecil dan dosa yang besar. Mengucapkan setelah wudhu, basuh, mengusap lehernya, kemudian mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak
astaghfiruka wa atubu ilaik. Yang biasanya ada juga hadis yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini sedikit berbeda redaksi, mirip-mirip gitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Orang yang mengucapkan ini maka akan Allah gugurkan dosa-dosanya yang kecil dan juga dosa yang besar. Sampun apal. Mekados doa kafaratul majelis mirip-mirip. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak astaghfiruka wa atubu ilaik wa asyhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Mboten angel-angel banget. Tapi kalau misalnya sudah kadung hafal doa yang biasa kita lafadzkan niku tidak masalah. Itu pun banyak keutamaannya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di hadis selanjutnya wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali innal malaikata yastaghfiruna lil insani ma tama'a ala taharatin walam yahduts. Wahai Ali, sesungguhnya para malaikat mereka akan memintakan ampun kepada manusia selama mereka itu di dalam kesucian dan belum berhadas. Sesungguhnya malaikat akan memintakan ampunan selagi manusia masih dalam kesucian dan belum berhadas. Maka banyak ulama-ulama dulu itu yang menjaga wudhunya. Menjaga wudhu artinya kalau misalnya batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Di antara Masyaikh termas itu ada, cuman saya lupa karena dulu pernah diceritakan. Dan wakilah jarek-jarek ini termasuk ada seorang pahlawan nasional yang saya mendengar juga, yaitu Jenderal Sudirman. Katanya juga beliau itu orang yang senantiasa menjaga wudhunya. Kalau dari ulama-ulama banyak dari ulama-ulama dulu yang mereka senantiasa menjaga wudhu. Di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu juga disebutkan kalau itu karena beliau itu menjaga wudhu selama belajar itu tidak pernah berhadas, untuk menghormati ilmu, untuk menghormati kitab yang dibacanya. Bahkan ketika beliau itu sakit perut, maka beliau itu berwudu dalam satu malam sampai 17 kali. Disebutkannya dalam kitab Ta'limul Muta'alim niku ngoten. Beliau berwudu satu malam 17 kali karena memang pada saat itu terjadi penyakit perut kan mungkin pernah rodok mules pripun wonten sithik-sithik kudu ngentut lagi 5 menit linggo wis ngentut meleh diasdus-dasdus. Nah, kalau ulama dulu karena mboten pengen mboten pengen belajar dalam keadaan berhadas atau membaca kitab dalam keadaan berhadas, maka nggih wudu. Menawi kula panjenengan sami kira-kira pripun? Mas arep ngaji bola-bali pengen ngentut. Saya yakin yang diambil keputusannya lah serasah ngaji. Kan ngoten nggih. Keputusan terakhir itu wis serasah ngaji, bola-bali peteng ora kompromi. Nggih. Lah aku wis mang wis ping 5 lho. Menyang kamar mandi wudu, bar wudu batal meneh. Wetenge kruwes-kruwes.
Ya saya yakin paling terus sesuk-sesuk ngaji. Beda dengan ulama dulu. Ulama dulu memang luar biasa. Sampai 17 kali dalam satu malam ketika belajar membaca kitab itu untuk menghormati ilmu, untuk menghormati kitab yang dibacanya, kemudian berwudu satu malam sampai 17 kali karena ada gangguan di perutnya. Dan salah satu keutamanya itu orang yang senantiasa menjaga wudunya, senantiasa berada di dalam kesucian, dia terus didoakan, dimintakan ampun oleh malaikat. Kemudian selanjutnya, ya Ali, man igtasala yaumal jum'ati ghafarallahu lahu ma bainal jum'ati ilal jum'ah wa ja'ala dzalika thawaban fi qabrihi wa thaqula ala mizanihi. Wahai Ali, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, Allah akan mengampuni baginya dosa di antara Jumat sampai ke Jumat yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau Jumatan niku memang disunahkan untuk mandi sebagaimana mandi besar. Nggih, sebagaimana mandi junub. Nggih, dari rambut sampai ujung kaki. Anggi sampo, anggi sabun, wangi-wangi. Ini untuk napa nggih? Menjaga kebersihan dan kemudian juga untuk menjaga kenyamanan. Yang niku misalnya mandi wangi nyedak batur niku bature nyaman. Wis ora atus ambune pelenguk, kemudian nyedak ambune nun sewu luwekus arep ngalih ora penak dicedhaki kok ngalih gitu. Tapi misalnya ajeng tetep enten mriku ambune ora betahi nggih. Pernah ngoten nggih, dicedhaki wong nek arep ngalih mosok dicedhaki ngalih padha-padha wong muslim darani kemalan. Tapi kalau misalnya orang ngalih ora betah ambune ya. Maka Islam itu menjaga yang seperti itu, sehingga ketika kita mendengarkan khutbah itu nyaman, dicedhaki wong ambene wangi seger kan enak gitu. Maka itu kemudian disunahkan untuk mandi dan juga pakai wangi-wangian ketika mau budal Jumatan. Sinten sing purun ngoten maka dosanya akan dihapuskan dari semenjak Jumat itu sampai Jumat depan. Kalau Jumat depan kemudian dia mandi lagi, maka dosa itu akan dihapuskan. Dan Allah akan menjadikan hal itu sebagai pahala di dalam kuburnya yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikannya di akhirat. Ganjarane ageng bisa memperberat amal kebaikan kita. Maka nggih niku sebagai seorang muslim sing dereng kulino nyepaki napa sabun sampo napa minyak wangi mulai sakniki dipun cepakne. Jadi kalau mandi niku nggih diusahakan untuk betul-betul bersih. Sakniki nek pun kulino mandi pakai sabun, nek mboten niku kados kumut tesik lunyu ngoten. Pun kadung kulino nggih. Nek mboten kan kerupjuk pun selesai. Tapi ketika pakai sabun kan tetap harus sedikit lama. Kemudian dikosoi, tumit, kemudian dilihat nopo enten hitam-hitamnya nopo mboten. Niku sangat sangat berpengaruh. Jangan kemudian mandi tapi setelah mandi tungkak telas nopo tesik ketok wireng. Nah niku berarti mboten diperhatikan betul. Sela-sela jari, sela-sela kaki diperhatikan betul. Dalam Islam semacam itu disunahkan untuk memperhatikan masalah kebersihan.
Bahkan ada seorang ulama yang mengatakan demikian. Ini berkaitan dengan tadi ketika mau budal Jumatan itu pakai wangi-wangian. Kalau semisalnya kita itu beli minyak wangi itu harus menghabiskan sepertiga harta, itu bukan termasuk pemburusan. Ya mungkin hartanya sedikit, minyak wanginya mahal, kan bisa jadi yang dibeli nanti menggunakan sepertiga hartanya, sepertiga dari uang yang dimilikinya. Nah, misalnya duit 100 delalah regane minyak wangi 30.000, kan berarti sepertiga harta. Duit kur 100, waduh itu rasida tuku layur misalnya tinggal tuku minyak wangi, itu tidak termasuk pemburusan. Selanjutnya, ya Ali, alaika bisiwaki fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fit dini wal badani. Wahai Ali, haruslah engkau bersiwak, karena di dalam siwak itu ada 24 keutamaan di dalam agama dan di badan. Nah, selain juga mandi, kemudian bersiwak. Di keterangan yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, tapi hadis ini dinilai dhaif oleh sebagian, tapi sebagian ulama ahli hadis, tapi dicantumkan oleh beliau Imam Al-Ghazali di kitab beliau bahwa 1 rakaat dengan bersiwak lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersiwak. Kemudian hadis tentang bersiwak ini banyak, diantaranya asiwaku mutahharun fil fami mardotun lirabbi. Siwak itu bisa mensucikan, membersihkan, mensucikan mulut dan menjadikan Allah itu ridho. Maka banyak dari kaum muslimin yang senantiasa menggunakan siwak. Ketika mau sholat kemudian siwakan dulu. Ya kalau yang paling bagus itu mau wudhu siwakan dulu. Bisa juga sikatan menawi boten gadah siwak, karena ada sedikit beda antara siwak dan sikat gigi. Yang paling bagus siwak karena ada punya keutamaan tersendiri yang tidak dimiliki oleh sikat gigi. Kalau kemudian sikat gigi hampir-hampir mewakili, tapi ada yang tidak bisa diwakili oleh sikat gigi. Setidak-tidaknya kita sikatan gigi ketika mau sholat, ketika mau wudhu, itu kemudian sikat gigi dulu, akan membersihkan mulut dan kemudian menjadikan Allah ridho. Sami itu kemudian akan menjadikan itu nyaman. Orang yang tidak memperhatikan bau mulutnya, maka orang-orang yang ada di sampingnya itu terkadang juga terganggu dengan bau mulut yang ditimbulkannya. Karena saya juga pernah mengalami berdekatan dengan orang yang sholat, itu kemudian pas lagi baca surat, datang makmum masbuk, sudah pelegus, kemudian bau mulutnya keluar, itu mengganggu sekali. Ini bau apa kok? Dan nggak mungkin ketika sholat itu kemudian mau berpindah, kan? Hanya merasa terganggu saja. Sehingga ketika kita sebagai orang yang mau sholat itu disunahkan memang untuk setiap kali mau sholat itu sikatan dulu, biar nanti bau mulut kita tidak mengganggu jamaah yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW memberitahukan
laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau seandainya tidak akan memberatkan umatku, maka tentu aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali akan melaksanakan sholat. Kalau seandainya tidak memberatkan. Tapi kira-kira nek saben-saben ajeng sholat terus siwakan atau sikatan nggih. Ini pun berat napa mboten? Enten sing berat, enten sing mboten. Yang tidak merasa berat bagi mereka sing sampun kulino, sing pun terbiasa mboten berat. Nggih. Sing sampun terbiasa mboten berat. Soalnya berat napa dereng kulino. Sama dulu kula niku ketika wayah Idul Kurban niku nggih wedi beleh sapi, beleh wedhus niku wedi. Sampai suatu ketika saya niku rodok dipeksa kalih jamaah. Karena saya itu memberikan pencerahan ngeten-ngeten nek beleh ngeten-ngeten kudune anu ngeten. Dan kemudian kasusnya pada saat itu tukang sembelihnya nggak ada. Yang tukang beleh niku sepuh-sepuh. Lah ketika mereka sudah meninggal nggak ada penerusnya. Karena saya itu tukang ceramah jelas ngeten-ngeten, akhirnya saya ditunjuk. Wah sing beleh Pak Ihsan mawon. Pun ngertos dungane, pun ngertos nek mesti sah terus sempurna. Tapi kula niki dereng nate beleh. Lah mengke nek jenengan pun beleh terbiasa. Akhirnya kita terpaksa purun nggih. Urung nate beleh. Pokoke nek jenengan pun beleh mengke jadi terbiasa. Akhirnya kula beleh sakniki tak akhir terbiasa, leres. Nggih. Dan napa-napa niki nek dereng kulino dereng terbiasa. Ketika mriki melakukan saya dangu akhirnya terbiasa. Mengke siwak nggih ngoten. Mungkin saat ini kita itu merasa berat, tapi kalau sudah sering kita laksanakan, akhirnya terbiasa. Ketika terbiasa mungkin boten berat. Teng masjid niku nggih ngoten sami mawon. Tiyang niku heran kalih kula panjenengan sami wong saben esuk yang masjid, awan yang masjid, sore yang masjid, bengi yang masjid. Wong teh eram ngoten. Heran lho tiyang niku. Sekali tiyang sing saben-saben waktu kemudian sholat yang masjid. Bahkan sing rodok konyol niku kan komentar ngaten. Nek sholat nang omah apa ora wani ngoten. Ya, orang ngerti kok malah ngenyek gitu. Ini kan tiyang boten ngertos malah ngenyek. Nek sholat dhewe apa ora wani gitu. Mereka nggak tahu kalau kemudian berjamaah di masjid itu pahalanya luar biasa gitu. Artinya bagi orang yang tidak terbiasa ya, perkara niku napa kemawon niku berat, tapi akan kemudian ringan ketika sudah terbiasa. Selanjutnya pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada Sidina Ali, ya Ali, alaika bisolati fi awqatiha fa innaha ra'su kulli fadilatin wa sanamu kulli ibadatin. Wahai Ali, haruslah engkau sholat tepat pada waktunya, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya itu adalah induk segala keutamaan dan puncak segala ibadah. Ini keutamaan apa saja itu induknya pada sholatnya. Artinya orang itu kalau dia betul menjaga sholatnya, ya dia akan tergerak untuk melakukan sholat itu tepat pada waktunya. Kalau kemudian dengan sholat dia remeh, maka dia juga akan meremehkan perkara-perkara yang lain. Orang kalau dengan sholatnya saja remeh, maka perkara-perkara yang lain juga akan diremehkan. Nah, misalnya perkara puasa, perkara zikir, perkara baca Quran, sholat mawon remeh, apalagi ibadah yang lainnya.
maka sudah bisa ditebak nih. Kayak sudah bisa ditebak orang itu sholatnya bagaimana. Kalau kemudian suka mengakhir-akhirkan sholat zuhur sampai jam 2, nanti kalau asar sampai jam 5, meskipun itu sah, tetapi tidak bagus karena senang mengulur-ulur waktu sholat tepat pada waktunya. Dan sholat tepat waktunya juga merupakan puncak dari setiap ibadah. Keutamaannya sangat luar biasa besar. Kemudian pemberitahuan Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Ali, tamana Jibril ayyakuna min bani adama li sab'i khisalin. Wahai Ali, malaikat Jibril berangan-angan dia itu bisa menjadi termasuk Bani Adam, artinya termasuk manusia, karena manusia itu punya 7 keadaan, 7 keutamaan. As-shalawatul khamsi ma'al imami. Yang pertama, sholat 5 waktu bersama imam. Karena saking utamanya atau besarnya pahala sholat berjamaah, sehingga sampai malaikat Jibril itu pengen kalau dia jadi manusia ikut sholat berjamaah bersama dengan imam. Sing boten ngertos keutamaane, komentare nggih ngoten niku. Nek dhewe ora wani kok saben-saben salat yang masjid melu-melu ngoten. Tapi yang tahu keutamaannya bahkan malaikat Jibril, wah andaikan saya jadi manusia bisa sholat bersama dengan imam. Kemudian yang kedua, mengapa malaikat Jibril berangan-angan jadi manusia itu? Untuk bisa wa mujalasatil ulama, bermajelis, duduk-duduk dengan para ulama. Duduk-duduk dengan ulama itu tidak harus di kajian ilmu, bahkan duduk-duduk ngobrol biasa itu punya keutamaan atau punya kebaikan, ada keberkahannya. Tapi nggih jarang tiang niku kemudian nyaman duduk-duduk dengan ulama. Nggih. Ora patek menak jare ini. Kecuali bagi mereka yang sudah terbiasa. Karena memang duduk-duduk dengan ulama niku berbagai perasaan muncul. Mungkin ada perasaan sungkan, mungkin takut keliru kalau ngomong ini nanti, atau mungkin nanti disalahkan dan lain sebagainya. Perasaan macam-macam itu muncul. Tapi duduk dengan ulama itu punya keutamaan yang luar biasa. Luar biasa. Sekalipun hanya duduk-duduk. Mungkin nek ulama ngendikan apa dirungokne. Karena setiap yang keluar dari lisan ulama itu akan bermanfaat baginya. Akan bermanfaat baginya, apapun sing dijagong, meskipun sing dijagong perkara donya. Nah, misalnya perkara donya sing dijagong golek duit ya penting, tapi sing paling penting itu golek donya sing halal. Namun ngoten mawon niku manfaat luar biasa. Suatu ketika mungkin akan terngiang di telinga kita, ngendikane Mbah Yai dhisik, golek duit penting, tapi sing paling penting halal. Senajan namung satu kalimat itu tok kemudian dia ingat-ingat, delalah suatu ketika ada rezeki haram napa mampir, itu kemudian kita teringat, ya duit penting, tapi ini haram. Ora penting, karena yang penting halal. Lebih baik saya mencari yang halal meskipun sedikit daripada ini duit mampir tapi haram. Jadi apapun yang dikatakan ulama nanti
insya Allah adalah kebaikan yang betul-betul ulama gitu. Perkara dunia, perkara agama ya mungkin dikai wejangan karo keluarga sing apik, karo bojo, karo anak, jangan ringan tangan niku plak-plek plak-plek niku sidik-sidik kleru tempiling bukan boten ringan tangan itu mudah memberi betul, karena ternyata ringan tangan itu ada dua pengertian. Pertama gampang ngampleng yang kedua ternyata gampang memberi tapi di Jawa itu kalau mudah memberi itu bukan ringan tangan tetapi panjang tangannya. Tapi ternyata panjang tangan itu juga ada istilah lain, panjang tangan ini gampang jikuan maksudnya itu kalau bersama keluarga jangan ringan tangan itu gampang plak-plak, sidik-sidik bojone kleru cepruet tempile, mungkin anak kleru cepret tempiling, jangan seperti itu. Misalnya nasihatnya semacam itu, meskipun hanya demikian manfaatnya juga luar biasa. Kemudian wa'iyadatul maridi, menengok orang yang sakit. Ini pesannya Nabi bahwa malaikat Jibril itu pengen jadi manusia, yaitu salah satu yang diketahuinya karena besarnya pahala menengok orang sakit. Sekali menengok mungkin di situ kemudian mendoakan, senajan dungane nggih melu pun jenengan sing donga kula tak temut ngamini niku pahalanya nggih ageng sanget. Kemudian watasyiul janazati, mengiringi jenazah. Kita tahu pahalanya kalau kemudian ikut mengantar sampai di kuburan itu berarti pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Niku wageng sak pinten nggih Pak Sur sing pun ngertos gunung Uhud iki sak pinten ngoten. Kula dereng ngertos nih. Delok paling gambare, nek gambare ki cilik. HP ini cilik soalnya Pak Sur mau ngertos gunung sak monten. Jadi kalau mengantar sampai di kuburan pahalanya 2 kirat. 1 kiratnya gunung Uhud. Kemudian wasaqiyal ma, memberikan minum itu pahalanya juga luar biasa. Memberikan minum, bahkan termasuk amalan terbaik itu memberikan minum kepada manusia. Saking memberi minum niku sangat sangat utama, sehingga ketika nanti kita itu ada air biasa, kemudian ada orang yang membutuhkan atau bahkan hewan yang membutuhkan, kemudian kita juga mau mempergunakan untuk wudhu, maka yang untuk wudhu ini dipending, jangan digunakan untuk wudhu karena ada orang lain yang membutuhkan air tersebut, maka didahulukan untuk biar diminum, bukan digunakan untuk wudhu kita. Kalau apalagi nek diombe nanti kita nggak bisa wudhu, maka boleh tayamum, nggak boleh kemudian kita menggunakan untuk wudhu sementara orang lain kehausan. Wasulhi bainal itsnaini, dan mendamaikan di antara 2 orang, maksudnya 2 orang yang berselisih. Ini pahalanya sangat besar sekali, mendamaikan 2 orang yang berselisih, sehingga sampai malaikat Jibril pun ingin jadi manusia. Ada keutamaan yang luar biasa di dalam mendamaikan di antara 2 orang yang berselisih. Nggih dipikir-pikir, mendamaikan orang itu harus punya power nggih. Kalau misalnya saya mendamaikan 2 orang, lah
tentu harus melihat kapasitas saya sebagai apa. Kalau misalnya kemudian yang bertengkar itu 2 orang, dia itu Bupati Pacitan atau Bupati Trenggalek, kemudian saya yang mendamaikan, kan orang level ya. Wah, gitu buat dilihat kualitas diri. Kalau kemudian orang biasa, kemudian saya mau mendamaikan lah niku sawak. Tapi misalnya lurah karo lurah, camat karo camat, kemudian saya yang mendamaikan, nah niku kok mboten pas ngoten. Wa ikramul jari wal yatimi fahris ala dzalik. Wa ikramil jari, dan memuliakan tetangga. Memuliakan tetangga, suatu amalan yang besar juga pahalanya. Memuliakan tetangga. Bahkan di hadis yang lain Rasulullah menyandingkan itu dengan keimanan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Sehingga dulu pernah ada seorang ulama yang dia itu tetap menghormati tetangganya meskipun tetangganya itu Yahudi. Air dari situ netes ke rumahnya, dan kemudian tidak beliau tegur, tidak beliau marahi, sampai kemudian orang itu melihat sendiri ketika beliau sakit. Orang itu nengok, Masya Allah, ini air dari rumah saya kok bisa sampai sini, ini sejak kapan? Pun 2 tahun, 20 tahun yang lalu. Masya Allah, sabar sampai seperti itu. Kita kadang-kadang tetangga agak berisik, kita situ sudah komplain, nggih. Bengi-bengi tanggane arep budal camping, seneng wong ora umum jam 3 ngrebeki tanggane. Mboten nggih. Ampun gampang komplainan nggih. Diusahakan untuk bisa memuliakan tetangga. Nggih. Terkadang memang ya tangga ngrepotne, tapi kita bersabar demi untuk memuliakannya. Dan juga wal yatimi, memuliakan anak yatim. Anak yatim itu nggih karena penampilannya yang ngoten niku kemudian banyak yang menganggap hina. Lah kita justru diperintahkan untuk memuliakan. Memuliakan niku nggih mboten namung ngelus-elus, nggih ngeki duit, ngeki makanan, ngasih sesuatu yang berharga kepadanya, bentuk memuliakannya. Maka jagalah 7 hal di atas, itu yang membuat malaikat Jibril kemudian pengen jadi manusia. Sholat bersama dengan imam, artinya jamaah, kemudian bermajelis dengan para ulama, menengok orang sakit, mengiringi jenazah, memberikan sedekah air minum, mendamaikan 2 orang yang berselisih, memuliakan tetangga dan anak yatim. Jagalah hal itu, mempunyai keutamaan yang luar biasa. Mungkin itu yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.